jamaah sekalian. Dan perjalanan ini semakin lama kita itu semakin dekat untuk sampai. Tapi jamaah sekalian, sayangnya kita tidak tahu kapan kita akan sampai. Begitu juga kita tidak tahu apakah kita akan sampai dalam keadaan yang baik-baik saja, ataukah mungkin kita akan sampai dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tidak ada yang tahu. Makanya kita diminta jadidis safinah. Engkau sekarang sedang berada dalam perjalanan, perbaiki sampanmu, perbaiki kapalmu. Karena kalau tidak engkau perbaiki, karena kalau niatmu tidak engkau perbaiki, tidak engkau perbagus, engkau akan tenggelam. Jangankan repair kapal jamaah sekalian, lalu lekan babakan dikit, lalu jokam pernah, pani dari sini saya motor siwa perkara. Siwa karatan, panewa kempes, panewa ngijik-ngijik. Pani dari situ. Dari pani. Padahal masih mentara, masih lagi. Ya. Arah rumah sakit, kemudian luwek situ, luwek situ. Tapi perjalanan yang sedang kita tempuh ini bukan dari babakan ke cakra, bukan dari babakan ke ampenan, tapi dari dunia ke akhirat yang mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada di perjalanan ke sana itu nanti rumah sakit. Tidak ada jamaah sekalian. Makanya kita diminta untuk memperbaiki niat kita. Karena niat itulah kendaraan kita. Inti daripada ibadah itu adalah niat. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal-amal itu ditentukan dengan niatnya, ditentukan dengan kapalnya. Perjalanan kita ini mau baik atau tidak, ujungnya nanti ditentukan dengan apa niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diminta setiap saat perbarui niat, perbaiki niat kita. Karena jamaah sekalian, sempurna atau tidaknya ganjaran pahala itu ditentukan dengan bagaimana tingkat keikhlasan niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua amalan itu yang masih harus kita lakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kendaraan kita. Makanya harus kita memperbaiki kapal ataupun sampan yang sedang kita gunakan ini. Dan di mana posisi niat jamaah sekalian? Niat itu tidak ditentukan dengan gambaran zahirnya, tapi niat itu ditentukan dengan isi yang ada di dalam hati kita. Tidak bisa kita menghukumi orang jamaah sekalian. Dalam arti kalau kita umpamanya lihat ada orang yang sholat berjamaah di masjid, tidak bisa kita menghukumi orang. Oh pasti melene tahajud, wah ini yang punya sembahyang masjid. Tidak bisa kita menghukumi seperti itu. Karena mahallun niyati al-qalbu, tempat daripada niat itu adalah hati. Begitu juga kalau ada orang umpamanya yang uzur, kemudian dia tidak bisa sholat di masjid, tidak bisa kita menghukumi, oh pasti malas waktu. Tidak bisa kita menghukumi seperti itu. Karena niat itu ditentukan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita itu jamaah sekalian tidak bisa kita menghukumi orang ya dengan yang begitu saja. Makanya masalah hukum menghukumi itu bukan tugas kita, tapi itulah tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa kita hukumi bukan orang lain, tapi hukumi diri kita. Kenapa? Karena kita yang tahu apa niat dan isi hati kita. Asal orang lain kan kita tidak tahu apa niatnya, dan kita tidak tahu apa isi daripada hatinya. Makanya yang bisa kita hukumi itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kita yang tahu apa isi hati dan juga niat kita. Oleh sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisab dirimu terlebih dahulu. Hukumi dirimu terlebih dahulu sebelum nanti engkau dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Makanya kita diminta untuk menghisab diri kita, introspeksi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan itulah tanda kecerdasan.
Nabi kita bersabda jamaah sekalian, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu memiliki indikator. Ya, indikator yang pertama, mandana nafsahu, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Apa yang sudah dia lakukan hari ini? Apakah ada kata-katanya yang menyakiti hati orang atau tidak? Apakah ada dosa yang dia lakukan? Apakah ada amal kebaikan yang harusnya dia lakukan tapi dia tidak lakukan? Dia introspeksi itu untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Setelah introspeksi, tidak sekadar sebagai catatan, tapi dia banyak beramal untuk kepentingan akhirat. Nah, itulah tanda orang yang cerdas. Dan yang menyebutkan tanda ini bukan manusia, bukan profesor, bukan doktor, tapi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena orang yang cerdas itu dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggalnya. Dunia ini bukan tempat tinggalnya yang hakiki. Akan tiba suatu masa dia akan meninggalkan dunia ini. Kalau dia tidak introspeksi selama di atas dunia, bagaimana dia akan banyak beramal? Kalau dia tidak banyak beramal, bagaimana mungkin dia akan hidup bahagia di negeri akhirat nanti? Oleh sebab itu orang yang cerdas adalah orang yang bisa melihat apa yang sudah dia lakukan dan merencanakan apa yang akan dia lakukan. Maka Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, seorang ulama besar yang berasal dari Banten, ya, Syekh Nawawi Al-Jawi, Jawi orang Jawa, Al-Bantani artinya orang Banten, mensyarah banyak kitab, mengarang banyak sekali kitab. Beliau itu mengatakan dalam salah satu kitabnya, al-ilmu bil-'aud nisful ma'ishah. Mengetahui hukum sebab akibat adalah setengah daripada kehidupan. Artinya apa? Ketika kita tahu hukum sebab akibat, oh kalau saya lakukan ini maka akibatnya nanti begini di akhirat. Oh kalau saya tidak sholat di dunia nanti akibatnya begini di akhirat. Oh kalau saya mabuk-mabukan di dunia begini akibatnya. Kalau saya berjudi di dunia, oh begini akibatnya. Ketika orang tahu hukum sebab akibat, kemudian dia jadikan itu sebagai landasannya, setengah hidupnya itu sudah aman. Apa sebabnya? Karena itu yang akan menjaganya. Dia tahu apa akibatnya, maka ada rasa gentar di dalam dirinya untuk melakukannya. Dan mengetahui hukum sebab akibat menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, nisful ma'ishah, adalah setengah daripada kehidupan itu sendiri. Makanya jamaah sekalian, kita harus tahu apa akibat daripada sebab yang kita lakukan, supaya kita memiliki rasa gentar yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi itu yang pertama jamaah sekalian. Jadi di safinah, perbaiki sampanmu, perbaiki kapalmu. Karena jamaah sekalian, kalau kita tidak memperbaikinya, ketahuilah lautan yang sedang kita seberangi ini amatlah dalam. Kalau kita goyah, kemudian kita jatuh ke dalam lautan ini, ada ikan hiu, ada ikan paus, ada buaya, ada ular, segala macam yang siap untuk membunuh kita. Makanya oleh sebab itu jamaah sekalian, kita harus sadar betul bahwa kita sedang berada dalam perjalanan. Namanya perjalanan, tidak ada orang yang selama-lamanya ada di atas kendaraan. Akan tiba satu masa dia sampai kepada tujuannya, dan kita pasti akan sampai ke sana. Tinggal bagaimana kita menjaga kapal ini supaya kita sampai kepada tujuan kita bersama. Itu nasihat yang pertama.